Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahwan Tulung dari Nusa Tenggara Timur dengan NIM 240102056. Baik, di sini saya akan menambahkan atau menjelaskan sedikit tentang buku yang berjudul Etika Islam, Filsafat Ilmu Akhlak yang telah dibuat oleh teman saya sendiri. Dan buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Abdullah dan di penerbit yaitu LKIS tahun 2002, alamat penerbit Jalan Patehan Tengah nomor 12 Yogyakarta. Baik teman-teman, buku ini membahas secara mendalam tentang etika Islam dengan pendekatan filsafat akhlak. Baik, penulis buku ini mencoba untuk menghubungkan ajaran etika klasik Islam dengan problematika moral di era modern ini. Amin Abdullah menekankan bahwa etika Islam tidak hanya membentuk aturan normatif, tetapi juga dikontekstualisasikan dalam kehidupan nyata agar dapat menjawab tantangan zaman. Baik, buku ini meliputi beberapa, yaitu yang pertama dari dasar-dasar etika Islam yang menjelaskan tentang konsep akhlak sebagai inti moralitas dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis serta pemikiran ulama klasik. Yang kedua yaitu filsafat akhlak yang membandingkan pandangan etika Islam dengan filsafat moral Barat. Amin Abdullah mencoba untuk menunjukkan titik temu dan perbedaan agar pembaca dapat melihat etika Islam dalam perspektif lebih luas. Dan yang ketiga itu relevansi dengan kehidupan modern. Etika Islam diposisikan budaya hanya sebagai teori, tetapi juga solusi praktis terhadap masalah sosial, politik, pendidikan, dan budaya yang kompleks di era kontemporer. Dan yang keempat itu pendekatan interdisipliner, yaitu penulis menekankan perlunya dialog antara ilmu agama, filsafat, dan ilmu sosial agar etika Islam tetap hidup dan aplikatif. Baik, di dalam Islam, menurut Imam Al-Ghazali, inti dari etika ialah akhlak. Akhlak bukan hanya sekedar aturan lahiriah, tetapi juga berhubungan dengan hati dan jiwa. Maka seseorang dianggap bermoral bukan hanya karena tindakannya yang terlihat baik, tetapi juga karena niat dan kebersihan hatinya. Akhlak dalam Islam bertumpu pada penyucian jiwa atau ta'ziyatun nafs dan ketaatan pada syariat. Sementara itu, menurut Kant, dalam filsafat moral, Barat menekankan prinsip imperatif kategoris, ya artinya suatu tindakan yang dianggap bermoral jika dilakukan karena kewajiban, bukan karena dorongan kepentingan atau keuntungan pribadi. Bagi Kant, moralitas harus rasional, universal, dan bisa diterima semua orang tanpa bergantung pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, Amin Abdullah ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya datang dari tradisi yang berbeda, yaitu Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali sama Kant ini mempunyai yang berbeda, pendapat atau tradisi yang berbeda. Tapi Amin Abdullah ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya datang dari tradisi yang berbeda, sebenarnya ada titik temunya. Al-Ghazali ini kan menekankan niat dan kesadaran batin, sedangkan Kant ini menekankan akan kewajiban moral dan yang bersifat universal. Keduanya ini sama-sama melihat moralitas bukan sekadar soal hasil, tetapi lebih pada dasar dan prinsip dari tindakan itu. Lebih jauhnya, buku ini juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa etika Islam itu tidak boleh dipandang sempit hanya sebagai kumpulan hukum halal atau haram. Tetapi etika Islam ini bisa dikembangkan secara dialogis dengan filsafat modern agar lebih relevan dengan persoalan masyarakat saat ini, seperti demokrasi, pluralisme, dan keadilan sosial hingga hak asasi manusia.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.